Bab ke-184. Suara pintu dibanting keras membahana sesaat setelah Bai memasuki kamar. Isak tangis memenuhi ruangan luas nan mewah itu. Ia terduduk di pintu dengan memeluk lutut. Dadanya terasa penuh sesak, air mata terburai. Sebutan anak haram yang disematkan semua orang tadi benar-benar melukai hatinya. "Papa jahat! Papa jahat!" Anak lelaki itu berucap lirih. Ia benamkan kepala di antara kedua lutut. Semakin terisak-isak. Alfian mengetukkan jari pada pintu. Membujuk dengan penuh kelembutan. Namun, sama sekali tidak dihiraukan. "Buka pintunya, Nak! Dengerin Papa dulu! Gak mau! Papa jahat!" Teriakan penuh amarah menembus dinding tebal itu. Alfian masih dapat mendengar lengkingan suara putranya. Bahkan isak tangisnya begitu menusuk hati. "Papa bisa jelasin semuanya. Buka dulu pintunya." "Gak mau! Bai mau pulang ke Mama. Papa nggak usah ngomong sama Boy. Boy benci Papa. Biar Papa jelasin dulu, Nak. Kamu salah paham." Tak ada sahutan apapun dari dalam sana, dan hal itu membuat Alfian semakin frustrasi. Belum pernah sebelumnya ia mendapati Boy dalam keadaan marah seperti sekarang. Bahkan saat dalam perjalanan menuju apartemen, Boy memilih diam dan terus menangis. Menolak berbicara dengan papanya dan memilih duduk di belakang. Di dalam kamar, Boy mendongakkan kepala. Berdiri dan mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Perhatiannya berhenti pada meja, di mana ponselnya tergeletak. Kedua tangan kecilnya segera menyeka air mata. Sambil terisak-isak meraih ponsel dan memainkan jemarinya pada layar. Kemudian kembali duduk bersandar pada pintu demi memastikan papanya tidak akan bisa masuk. "Mama!" ucap Boy, sesaat setelah panggilan terhubung. "Iya, sayang." Air mata anak lelaki itu kembali tumpah mendengar nada lembut sang mama. "Bai mau pulang. Ma, Papa jahat." "Kamu kenapa, sayang? Papa jahat kenapa? Kenapa Papa jadiin Boy anak haram, Ma? Kenapa?" Tangis kembali pecah sesaat setelah mengucapkan kalimat itu. Selama beberapa detik tak ada sahutan dari sang mama. Hanya kebisuan yang melanda. Kemudian disusul oleh suaranya yang bergetar bercampur panik. "Sayang, tenang dulu, jangan nangis. Siapa yang bilang begitu ke Boy? Om yang jahat, Ma." Ia memekik sembari menyeka air mata, tanpa menjelaskan nama orang yang telah membuat hatinya begitu terluka. "Boy mau pulang, Ma. Boy nggak mau di sini lagi. Jemput Boy, Ma." "Iya, Nak. Tenang, ya. Apa Papa ada di sana? Biar Mama bicara sama Papa dulu. Boy nggak mau ketemu Papa. Nggak mau!" Tanpa permisi ia memutus panggilan dan kembali menumpahkan air mata. Beberapa kali ponsel bergetar, namun tidak dihiraukan. Di depan kamar, Alfian masih menyandarkan kening pada daun pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu dan memutarnya berulang-ulang. "Boy, buka pintunya, Nak!" bujuk Alfian dari balik pintu. "Gak mau! Papa pergi aja. Kenapa Boy dibilang anak haram, Pa?" Alfian semakin frustrasi. Tubuhnya luruh di depan pintu. "Papa minta maaf. Papa yang salah, bukan Boy. Boy bukan anak haram. Dengerin Papa. Papa minta maaf. Papa yang salah. Bukan Boy, bukan juga Mama. Papa sama Mama sayang sama Boy. Gak ada anak haram di dunia ini. Semua anak itu lahir dalam keadaan bersih tanpa dosa. Maafin Papa, Nak. Boy tetap anak Papa. Boy boleh hukum Papa apa saja. Papa sayang sama Boy." Selama beberapa saat kebisuan melanda, Boy dapat mencerna dengan baik semua ucapan papanya. Isak tangisnya perlahan reda. Hingga akhirnya pintu perlahan terbuka. Alfian langsung mendorong pelan. Kemudian memeluk putranya sangat erat.
Berulat-ulat ia menciumi puncak kepala dengan derai air mata. Papa minta maaf. Papa ya jahat. Bukan Boy yang salah. Isak tangis Boy semakin menjadi-jadi. Ia membenamkan diri di pelukan sang papa. Alfian menghempas tubuhnya di sofa panjang setelah berhasil menenangkan Boy. Kini anak sulungnya itu sudah tertidur. Ia menyandarkan kepala dengan mata terpejam, berharap semua kejadian tadi hanyalah mimpi yang akan menghilang ketika membuka mata. Bro! Panggilan Galih membuat Alfian tersadar. Ia bahkan tak menyadari sejak kapan Galih membuka pintu dan duduk di sisinya. Bagaimana, Boy? Masih marah sedikit, tapi sudah tidak apa-apa. Sabar. Kejadian tadi pasti sangat menekan mentalnya. Apalagi Boy anak yang cerdas. Galih ikut bersandar. Alfian dapat membaca raut ketegangan yang tersembunyi dalam tatapan saudaranya itu. Bagaimana tadi di rumah Abah? Galih menarik napas dalam. Tatapannya penuh keraguan, lalu berkata, Raihan menuntut agar kamu menikahi Melati. Selama beberapa saat Alfian seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Menikahi wanita lain tidak pernah ada dalam daftar rencana hidupnya. Menghabiskan sisa usia dengan Aileen adalah satu-satunya keinginan di masa depan. Melihat kekalutan sang sepupu, Galih menepuk pundak. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Aku tidak akan percaya bahwa kamu melecehkan seorang wanita, sekalipun kamu sendiri yang mengaku. Kedua tangan Alfian terangkat menjambak rambut. Sesekali memijat kepala yang semakin terasa pening. Semua kejadian yang berlangsung begitu cepat itu terasa di luar nalar dan membingungkan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tiba-tiba melihat Aileen duduk di mobil dalam keadaan menggigil dan kedinginan. Aileen? Galih bertanya dengan nada hampir tidak percaya. Iya. Aku langsung naik ke mobil dan memeluknya. Memintanya membuka pakaiannya yang basah dan membuka kemejaku. Niatnya supaya dia bisa memakai kemejaku saja. Tapi tiba-tiba saja dia berteriak dan pingsan. Aku panik dan kembali memeluknya. Aku bisa merasakan badannya menggigil karena kedinginan. Jadi aku membuka pakaiannya dan memeluknya. Pada saat itu kamu datang dan aku baru tersadar kalau wanita yang kupikir Aileen ternyata adalah Melati. Alis tebal Galih saling bertaut mendengar ucapan Alfian yang terasa sangat mustahil. Astagfirullah. Galih ikut frustrasi. Seandainya bukan Alfian yang berbicara, Galih pasti tidak akan percaya begitu saja. Ia tahu seperti apa Alfian yang tidak mungkin melakukan hal serendah itu terhadap seorang wanita. Alfian dikelilingi wanita yang jauh lebih cantik dibanding Melati, tetapi tak pernah sedikit pun ia tergoda. Ada apa ini sebenarnya? Galih bergumam pelan, memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Bagaimana bisa Alfian berhalusinasi dan melihat Aileen dalam diri Melati? Apa yang terjadi sebelum itu? Aku hanya ingat mobil macet dan aku turun untuk memeriksanya. Tapi kemudian ada yang menepuk bahuku. Saat aku berbalik sudah ada Aileen di dalam mobil. Aku rasa ada yang tidak beres. Alfian mendesah frustrasi. Aku hanya memikirkan Aileen. Aku takut dia akan salah paham kalau mengetahui kejadian ini. Karena itulah besok pagi kita harus ke rumah Abah untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik. Alfian hanya mengangguk, menyandarkan punggungnya ke sofa. Untuk malam ini istirahat saja dulu. Kamu kelihatan sangat lelah. Sementara Galih segera bangkit, mengeluarkan ponsel dan menghubungi Bara. Ia menunggu beberapa saat hingga akhirnya terhubung. Bagaimana? Apa kamu sudah periksa CCTV mobil kantor yang dipakai Alfian? Tanya Galih. Ya, aku sudah memeriksanya. Tapi tidak ada yang aneh. Hanya saja, ucapan Bara terpotong di udara. Apa? Bicara yang jelas. Kalau Rehan melapor polisi dan CCTV mobil diperiksa, bos akan dinyatakan bersalah. Rekamannya memang menunjukkan kalau bos berusaha melecehkan. Aku tidak percaya ini. Tapi bos seperti orang yang terhipnotis.
Kerutan di dahi Galih semakin dalam. Semua semakin terasa membingungkan. Mas, apa yang terjadi? Ada apa dengan Alfian? Tadi Aileen menghubungiku lagi dan menangis. Kata Bau sudah tahu kalau dia... Berondongan pertanyaan itu menjadi sambutan pertama Galih saat memasuki unit apartemen. Riana terlihat sangat gusar dan khawatir. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Galih melepas sepatu dan mengganti dengan sandal rumahan. Kemudian memilih duduk di sofa. Riana mengikuti dan duduk di sisinya. Memangnya apa yang terjadi? Alfian kedapatan melecehkan Melati, dan sekarang Raihan sedang menuntut agar Alfian menikahi adiknya. Astagfirullah. Bola mata Riana membeliak. Itu pasti tidak benar kan, Mas? Itu hanya fitnah. Alfian tidak mungkin melakukan itu. Aku pikir juga begitu. Tadi aku minta Bara memeriksa CCTV mobil dan... Seolah tak sanggup lagi memberi penjelasan melalui lisan, Galih membuka ponsel dan menyerahkan pada Riana. Sebuah rekaman singkat detik-detik Alfian berusaha membuka pakaian Melati. Astagfirullah. Tapi ini tidak mungkin, Mas. Aku tahu bagaimana Alfian. Bahkan saat aku jadi sekretarisnya dia sama sekali. Tiba-tiba saja Riana mengatupkan bibir. Ia menunduk malu. Wajahnya seketika berubah pucat. Hampir saja pembahasan tentang masa lalu yang buruk terungkit lagi. Maafkan aku, Mas. Galih yang mengerti arah pembicaraan istrinya segera memeluk, mencium kening dan tersenyum. Tidak apa-apa, sayang. Itu hanya potongan masa lalu. Kamu tetaplah wanitaku yang bersih. Apa Aileen sudah tahu tentang hal ini? Belum. Lebih baik kita coba selesaikan dulu tanpa Aileen tahu. Ini akan sangat melukai dia. Aku akan selidiki semuanya. Aku merasa ada yang tidak beres dengan Alfian. Mungkin saja dia sedang dijebak seseorang. Keesokan paginya. Sesuai dengan janji, pagi-pagi Galih sudah menemani Alfian menuju rumah Abah untuk mencari solusi. Suasana tegang masih begitu pekat. Alfian menatap pria paruh baya di hadapannya. Sejak tiba di rumah Abah beberapa menit lalu, belum ada kata yang terucap di bibirnya, apalagi ada Raihan yang terus menghujamkan tatapan penuh amarah. Saya tidak minta apa-apa selain pertanggungjawaban. Nikahi Melati, atau masalah ini saya laporkan ke pihak berwajib atas pelecehan yang kamu lakukan. Raihan berkata dengan penuh penekanan. Alfian menatap Abah dan Raihan. Sedangkan Galih yang duduk di samping Alfian terdiam. Menunggu akan seperti apa jawaban saudaranya itu. Kamu berani melecehkan dia, artinya kamu harus bisa bertanggung jawab. Imbuh Raihan, masih dengan nada yang sama. Saya bisa bertanggung jawab dengan cara apapun, kecuali menikahi Melati. Raihan menatap sinis. Amarahnya kembali meledak. Siapa yang tidak akan marah jika melihat adik perempuannya dilecehkan? Kenapa? Berpoligami bukan sebuah dosa. Saya tahu. Tapi berpoligami hanya untuk laki-laki yang bisa adil. Sementara saya tidak akan mampu untuk itu. Soal harta memang bisa dibagi, tapi seluruh hati saya sudah menjadi milik istri saya dan tidak akan pernah bisa saya bagi dengan wanita manapun. Saya lebih baik dipenjara daripada harus menyakiti hati istri saya dengan menikah lagi.